Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Jeretno, dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 20 November 2023. Dan tentunya seperti yang senantiasa Fio sampaikan di setiap program, bahwa Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang terkini, terupdate, dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sesuai dengan program kita hari ini, Highlight Tribun Timur Cetak, edisi Senin 20 November 2023, maka kita akan membahas di halaman pertama, ada Nurdin Halid ngaku tak dilibatkan lagi. Kemudian headline kedua, ada terkait supporter ingin stadion berharap MIS atau MIS terwujud. Kemudian di headline ketiga ada pembunuhan di Jalan M. Yamin bermotif cemburu, juga ada buruh ancam mogok massal. Dan sebagai pengantar tentunya Vio akan bacakan sedikit isi atau muatan dari headline kita yang pertama, yaitu Nurdin Halid ngaku tak dilibatkan lagi. Baru-baru ini beredar luas di media sosial daftar 30 nama figur yang bakal diusung oleh Partai Golkar di Pilkada di Sulawesi Selatan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak tahu. Dalam daftar nama-nama figur tersebut, sebanyak 31 nama disiapkan untuk mengikuti kontestasi pilkada di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Sementara empat lainnya disiapkan untuk Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan. Daftar nama-nama tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Surat itu dilengkapi dengan stempel DPP Partai Golkar. Ditanya mengenai surat tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak tahu. Jadi dalam tampilan cetak di halaman 1 ini nampak ada kutipan di samping foto Bapak Nurdin Halid, bahwa saya belum tahu itu saya wakil ketua, tapi saya belum tahu. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang belum diketahui oleh Pak Nurdin Halid dalam hal ini, terkait ada beberapa nama calon kepala daerah yang akan diusul menjadi pemimpin atau juga pejabat publik di tahun yang akan datang. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat ada Golkar pantau elektabilitas balon gubernur. Mungkin boleh dibantu scroll. Baik. Terkait 4 nama bakal calon gubernur Sulawesi Selatan yang tertera di surat DPP Golkar tersebut, Ketua Bapilu Golkar Sulawesi Selatan Laka Mawijaya menjelaskan nama-nama tersebut masih akan dievaluasi. Jadi berdasarkan ada lagi nih informasi dari Ketua Bapilu Golkar, nantinya nama-nama yang sudah ada dan belum diketahui oleh Bapak Nurdin Halid maksudnya, itu akan dievaluasi lagi lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa Golkar tetap akan memonitor tingkat elektabilitas calon kepala daerah yang diusung. Partai juga melihat peran mereka di Pileg dan Pilpres tahun mendatang. Dan untuk itu mungkin untuk lebih lengkapnya boleh diakses di e-paper atau juga untuk mendapatkan majalah atau juga koran Tribun Timur. Sebenarnya Tribuners dapat berlangganan dengan menghubungi hotline subscriber di 0411-811-5500 atau juga bisa melalui hotline Tribun Family Card. Ya, boleh ditampilkan di bagian atas. Itu dengan nomor 0814135555. Jadi 5-nya 4 kali. Kemudian bisa mungkin berlangganan melalui nomor yang tertera di hotline subscriber. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di halaman 7 untuk berita yang ada di halaman 1. Kemudian kita beralih ke headline kedua, supporter ingin stadion berharap MIS terwujud. Oke. Nah, harapan untuk melihat kemegahan Stadion Mato Angin kembali terbuka. Jadi ini para supporter dari pencinta bola atau juga pendukung PSM Sejati. Biasanya ini mengharapkan adanya stadion sejak lama. Kemudian kita lanjut, kelak nama stadion itu akan berubah menjadi Mato Angin International Stadium atau yang disingkat dengan MIS. Nama ini mengadopsi nama Jakarta International Stadium di Jakarta
Ide pembangunan dan penamaan MIS tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ketika bertemu dengan kelompok supporter PSM Makassar di Cafe Gori, Kota Makassar pada Sabtu 18 November 2023. Jadi baru beberapa hari yang lalu, 18 November, mengingat hari ini tanggal 20 berarti ini adalah kabar gembira, kabar terbaru bagi kita semua. Mungkin sebelumnya yang hanya bertemu dengan Pak Anies Baswedan hanya dari supporter PSM Makassar yang bertempat di Gori Cafe. Kemudian Anies datang ke Makassar untuk menghadiri sarasehan yang digelar oleh IKA Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Point by Sheraton Makassar. Lebih lengkapnya seperti yang sudah Vio sampaikan bahwa untuk lebih lengkapnya informasi di halaman 1 bisa diakses di halaman 7 dari Tribun Timur Cetak. Dan kita beralih ke headline ketiga atau judul ketiga, pembunuhan di Jalan M. Yamin bermotif cemburu. Kasus pembunuhan sadis gegerkan warga Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Minggu 19 November 2023 pagi. Dan informasi ini juga beredar di sosial media, ada Instagram dan juga TikTok. Tentunya bahkan di aplikasi X juga ini sempat beredar dan juga menggegerkan netizen-netizen yang mendengar atau juga membaca berita ini. Kemudian lebih lengkapnya, korban seorang ibu bernama Sabe dengan usia 65 tahun dan anak perempuan bernama Tabita 45 tahun. Mayat Sabe ditemukan bersimbah darah di dalam sumur bagian belakang kamar kontrakan. Sementara putrinya, Tabita, selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Untuk gambarnya sendiri ada tertera, polisi melakukan olah TKP kasus pembunuhan sadis di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar. Ini langsung dilakukan atau juga olah TKP dilakukan oleh kepolisian. Selanjutnya, buruh ancam mogok massal untuk di headline keempat di halaman 1. Ini berdasarkan informasi dari Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Sebanyak 5 juta buruh mengancam melakukan mogok kerja nasional. Ancaman itu dilontarkan jika pemerintah tidak mengabulkan tuntutan agar menaikkan upah minimum provinsi di tahun 2024 sebesar 15%. Kemudian, ini ada statement yang disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KSPI atas nama Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual pada Minggu 19 November bahwa akan diikuti 5 juta buruh prediksi kami karena akan diikuti oleh 100.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Dan untuk highlight di halaman pertama Tribun Timur Cetak ini sudah selesai Vio bacakan secuil karena informasi lebih lengkapnya bisa diakses di halaman 7 dan juga bisa diakses melalui e-paper di website makassar.tribunnews.com. Dan selanjutnya kita beralih ke halaman 11 terlebih dahulu. Bahwa ada beberapa judul headline di kategori Sulsel Memilih. Baik, untuk yang pertama, bursa calon Bupati Golkar panaskan politik. Ini ada beberapa nama dan juga foto yang terpampang nyata, boleh dibantu scroll mungkin. Ada dari Ketua DPRD Sulawesi Selatan, kemudian ada Ketua DPD Partai Golkar, dan juga ada foto dan juga statement dari Ketua DPD Partai Golkar Sinjai. Ini sudah sangat jelas bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar bereaksi atas usulan dari DPP soal calon kepala daerah. Apalagi Partai Golkar banyak mengusulkan Ketua DPD sebagai calon bupati dan wali kota. Dari Ketua DPD Partai Golkar Maros sekaligus Wakil Bupati Maros, Suhartina Buhari pun menanggapi namanya masuk calon bupati dalam Pilkada 2024 mendatang. Jadi ini mungkin merupakan kelanjutan dari halaman 1 yang tadi disampaikan bahwa ada beberapa nama yang sudah masuk dalam list atau juga yang menjadi nama-nama yang akan dicalonkan di Pilkada mendatang. Kemudian ada konfirmasi atau juga statement dari Ketua DPD Partai Golkar Maros langsung yang mengatakan ada nama beliau juga. Kita baca statementnya.
Dalam surat tersebut, nama Suhartina Bohari tercantum sebagai bakal calon bupati, bukan wakil bupati seperti jabatannya saat ini. Kata beliau, semua ketua DPD 2 Partai Golkar diusung di pilkada nanti, yang disampaikannya pada hari Minggu 19 November 2023 lalu. Mungkin lebih lengkapnya ini bisa dibaca langsung, ada beberapa statement yang sudah dikutip kemudian dimasukkan dalam Tribun Timur Cetak juga. Kemudian kita beralih ke Bawaslu. Bawaslu mengatakan kelebihan dan kekurangan surat suara rawan disalahgunakan. Ini ada statementnya yang di bold, misalnya dia hanya dapat 2 atau 3 surat suara tapi ada masalah di SIDALI atau juga merupakan sistem informasi data pemilih dicentang 5 surat suara. Kenapa perlu jadi perhatian buat kami? Karena ini bisa jadi masalah di TPS. Jadi ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi dengan kondisi yang akan datang di tahun depan. Apalagi mengingat ini tinggal 85 hari lagi. Boleh di-scroll ke atas? Ya, di headline paling atas. Baik, itu ada terpampang nyata 85 hari paling atas. Ya, 85 hari menuju pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 14 Februari 2024. Jadi ini adalah antisipasi yang mungkin dilakukan oleh Bawaslu karena mengingat tinggal 85 hari lagi akan diadakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang selama ini kita sudah tunggu-tunggu. Ada pesta demokrasi yang begitu besar karena di tahun 2024 akan ada beberapa pemilihan yang diselenggarakan. Kemudian dari Bawaslu kita beralih lagi ke KPU di bagian paling bawah halaman 11 dengan judul Hitung Cepat Lembaga Survei Diputuskan KPU Republik Indonesia. Jadi statement dari Ahmad Adiwijaya selaku Komisioner KPU Sulawesi Selatan, seperti lembaga survei Quick Count kemarin, pemilu 2019 semuanya ditentukan KPU RI. Nanti kami cek lagi jika memang ada pendaftarannya. Di sini bahas terkait lembaga survei ini. Oke, seperti biasa, untuk lebih lengkapnya bisa diakses di e-paper atau juga Tribuners dapat memiliki Tribun Timur Cetak atau juga koran yang tentunya masih kami sediakan untuk Tribuners baca. Mungkin ada yang lebih suka baca secara fisik atau juga baca melalui gadget, itu semua bisa diakses oleh Tribuners. Dan seperti yang Vio katakan bahwa untuk berlangganan Tribun Timur Cetak, Anda bisa menghubungi ke hotline dari hotline subscriber di 0411 811 5500 dan juga di nomor telepon atau juga bisa melalui SMS maupun via WA di nomor 081 1413 5555. Dan kita beralih ke halaman Tribun PSM di halaman 16 dengan headline Beban Berat Zé Paulo. Ini adalah salah satu pemain terbaru, pendatang terbaru. Mungkin langsung Vio bacakan saja isi kontennya. Pemain baru PSM Makassar, Zé Paulo, punya beban berat. Kedatangannya di skuad Ramang diharapkan bisa menjadi pengganti sepadan Wiljan Pluim yang hengkang ke Borneo FC. Wiljan Pluim bertitel sebagai legend di Laskar Pinisi. Gelar ini didapatkan setelah membela Juku Eja selama 7 tahun lamanya. Tidak hanya itu, The Maestro, julukan Pluim, juga mempersembahkan 2 gelar juara. Yang pertama pada juara Piala Indonesia di tahun 2019 dan juara Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Kemudian lebih lanjutnya boleh dibantu scroll. Laga PSM versus Persikabo akan dipercepat. Baik, di pekan ke-20 nanti PSM Makassar akan menjamu Persikabo 1973 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Awalnya, laga tersebut dijadwalkan digelar pada Jumat 24 November. Namun setelah penyesuaian, laga tersebut dimajukan sehari menjadi Kamis 23 November di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare.
Penyesuaian jadwal ini datang langsung dari pihak penyelenggara PT LIB. Media official PSM Sulaiman Abdul Karim mengatakan perubahan jadwal langsung dari operator liga. Penyesuaian ini bukan permintaan dari klub yang akan bertanding, alasannya karena ada pertandingan Piala Dunia U17. Jadi ada alasan mengapa laga PSM versus Persikabo akan dipercepat, karena salah satunya mungkin adalah alasan dari adanya pertandingan Piala Dunia U17. Baik. Ya, di sebelah kanan juga di samping foto dari Zé Paulo ini terlihat jelas ada jadwal laga usiran PSM Makassar di Liga 1. Mungkin ini sudah terjadwal dari tanggalnya 4 Februari 2024 ini sudah terjadwal dan juga terstruktur 24 Februari, 24 Februari, 24 Februari, kemudian 28 Februari, kemudian pindah ke bulan selanjutnya 8 Maret hingga akhir bulan 29 Maret, masuk lagi di awal April di tanggal 3 dan juga di akhir April di tanggal 28. Jadi mungkin buat Tribuners dan juga pencinta tim Juku Eja, pasukan Ramang bisa mencatat dan juga men-screenshot dari jadwal laga usiran PSM Makassar di Liga 1 nantinya. Oke, sekian dari review halaman kita di hari ini, edisi Senin 20 November 2023. Tentunya masih ada beragam informasi yang terhimpun dalam media cetak Tribun Timur, dan seperti yang Vio sampaikan di awal, bahkan tak henti-hentinya Vio ucapkan juga untuk mengingatkan juga buat Tribuners untuk mengakses berita terbaru di edisi Senin 20 November 2023. Tribuners dapat mengakses di e-paper, di website, dan juga bisa langsung memiliki media cetak atau juga sarana fisik dari koran Tribun Timur. Untuk itu saya Firna Ciretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Ciretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 20 November 2023. Dan tentunya seperti yang senantiasa Vio sampaikan di setiap program, bahwa Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang terkini, terupdate, dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sesuai dengan program kita hari ini, Highlight Tribun Timur Cetak, edisi Senin 20 November 2023, maka kita akan membahas di halaman pertama, ada Nurdin Halid ngaku tak dilibatkan lagi. Kemudian headline kedua, ada terkait supporter ingin stadion berharap MIS atau MIS terwujud. Kemudian di headline ketiga ada pembunuhan di Jalan M. Yamin bermotif cemburu, juga ada buruh ancam mogok massal. Dan sebagai pengantar tentunya Vio akan bacakan sedikit isi atau muatan dari headline kita yang pertama, yaitu Nurdin Halid ngaku tak dilibatkan lagi. Baru-baru ini beredar luas di media sosial daftar 30 nama figur yang bakal diusung oleh Partai Golkar di Pilkada di Sulawesi Selatan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak tahu. Dalam daftar nama-nama figur tersebut, sebanyak 31 nama disiapkan untuk mengikuti kontestasi pilkada di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Sementara 4 lainnya
Baik, sementara 4 lainnya disiapkan untuk Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan. Daftar nama-nama tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Surat itu dilengkapi dengan stempel DPP Partai Golkar. Ditanya mengenai surat tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengaku tidak tahu. Jadi dalam tampilan cetak di halaman 1 ini nampak ada kutipan di samping foto Bapak Nurdin Halid bahwa saya belum tahu itu saya wakil ketua tapi saya belum tahu. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang belum diketahui oleh Pak Nurdin Halid dalam hal ini terkait ada beberapa nama calon kepala daerah yang akan diusul menjadi pemimpin atau juga pejabat publik di tahun yang akan datang. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat ada Golkar pantau elektabilitas balon gubernur. Mungkin boleh dibantu scroll. Baik. Terkait 4 nama bakal calon gubernur Sulawesi Selatan yang tertera di surat DPP Golkar tersebut, Ketua Bapilu Golkar Sulawesi Selatan Laka Mawijaya menjelaskan nama-nama tersebut masih akan dievaluasi. Jadi berdasarkan ada lagi nih informasi dari Ketua Bapilu Golkar, nantinya nama-nama yang sudah ada dan belum diketahui oleh Bapak Nurdin Halid maksudnya, itu akan dievaluasi lagi lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa Golkar tetap akan memonitor tingkat elektabilitas calon kepala daerah yang diusung. Partai juga melihat peran mereka di Pileg dan Pilpres tahun mendatang. Dan untuk itu mungkin untuk lebih lengkapnya boleh diakses di e-paper atau juga untuk mendapatkan majalah atau juga koran Tribun Timur. Sebenarnya Tribuners dapat berlangganan dengan menghubungi hotline subscriber di 0411-811-5500 atau juga bisa melalui hotline Tribun Family Card. Ya, boleh ditampilkan di bagian atas. Itu dengan nomor 0811-1413-5555. Jadi 5-nya 4 kali. Kemudian bisa mungkin berlangganan melalui nomor yang tertera di hotline subscriber. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di halaman 7 untuk berita yang ada di halaman 1. Kemudian kita beralih ke headline kedua, supporter ingin stadion berharap MIS terwujud. Oke. Nah, harapan untuk melihat kemegahan Stadion Mato Angin kembali terbuka. Jadi ini para supporter dari pencinta bola atau juga pendukung PSM Sejati. Biasanya ini mengharapkan adanya stadion sejak lama. Kemudian kita lanjut, kelak nama stadion itu akan berubah menjadi Mato Angin International Stadium atau yang disingkat dengan MIS. Nama ini mengadopsi nama Jakarta International Stadium di Jakarta. Ide pembangunan dan penamaan MIS tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ketika bertemu dengan kelompok supporter PSM Makassar di Cafe Gori, Kota Makassar pada Sabtu 18 November 2023. Jadi baru beberapa hari yang lalu, 18 November, mengingat hari ini tanggal 20 berarti ini adalah kabar gembira, kabar terbaru bagi kita semua. Mungkin sebelumnya yang hanya bertemu dengan Pak Anies Baswedan hanya dari supporter PSM Makassar yang bertempat di Gori Cafe. Kemudian Anies datang ke Makassar untuk menghadiri sarasehan yang digelar oleh IKA Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Point by Sheraton Makassar. Lebih lengkapnya seperti yang sudah Vio sampaikan bahwa untuk lebih lengkapnya informasi di halaman 1 bisa diakses di halaman 7 dari Tribun Timur Cetak. Dan kita beralih ke headline ketiga atau judul ketiga, pembunuhan di Jalan M. Yamin bermotif cemburu. Kasus pembunuhan sadis gegerkan warga Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Minggu 19 November 2023 pagi. Dan ini juga informasi ini juga beredar di sosial media, ada Instagram dan juga TikTok. Tentunya bahkan di aplikasi X juga ini sempat beredar dan juga menggegerkan netizen-netizen yang mendengar atau juga membaca berita ini. Kemudian lebih lengkapnya, korban seorang ibu bernama Sabe dengan usia 65 tahun dan anak perempuan bernama Tabita 45 tahun. Mayat Sabe ditemukan bersimbah darah di dalam sumur bagian belakang kamar kontrakan. Sementara putrinya, Tabita, selamat dan dilarikan ke rumah sakit.
Untuk gambarnya sendiri ada tertera, polisi melakukan olah TKP kasus pembunuhan sadis di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar. Ini langsung dilakukan atau juga olah TKP dilakukan oleh kepolisian. Selanjutnya, buruh ancam mogok massal untuk di headline keempat di halaman 1. Ini berdasarkan informasi dari Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Sebanyak 5 juta buruh mengancam melakukan mogok kerja nasional. Ancaman itu dilontarkan jika pemerintah tidak mengabulkan tuntutan agar menaikkan upah minimum provinsi di tahun 2024 sebesar 15%. Kemudian, ini ada statement yang disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KSPI atas nama Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual pada Minggu 19 November bahwa akan diikuti 5 juta buruh prediksi kami karena akan diikuti oleh 100.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Dan untuk highlight di halaman pertama Tribun Timur Cetak ini sudah selesai view bacakan secuil karena informasi lebih lengkapnya bisa diakses di halaman 7 dan juga bisa diakses melalui e-paper di website makassar.tribunnews.com. Dan selanjutnya kita beralih ke halaman 11 terlebih dahulu, bahwa ada beberapa judul headline di kategori Sulsel Memilih. Baik, untuk yang pertama, bursa calon bupati Golkar panaskan politik. Ini ada beberapa nama dan juga foto yang terpampang nyata, boleh dibantu scroll mungkin. Ada dari Ketua DPRD Sulawesi Selatan, kemudian ada Ketua DPD Partai Golkar, dan juga ada foto dan juga statement dari Ketua DPD Partai Golkar Sinjai. Ini sudah sangat jelas bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar bereaksi atas usulan dari DPP soal calon kepala daerah. Apalagi Partai Golkar banyak mengusulkan Ketua DPD sebagai calon bupati dan wali kota. Dari Ketua DPD Partai Golkar Maros sekaligus Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari pun menanggapi namanya masuk calon bupati dalam Pilkada 2024 mendatang. Jadi ini mungkin merupakan kelanjutan dari halaman 1 yang tadi disampaikan bahwa ada beberapa nama yang sudah masuk dalam list atau juga yang menjadi nama-nama yang akan dicalonkan di Pilkada mendatang. Kemudian ada konfirmasi atau juga statement dari Ketua DPD Partai Golkar Maros langsung yang mengatakan ada nama beliau juga. Kita baca statementnya. Dalam surat tersebut, nama Suhartina Bohari tercantum sebagai bakal calon bupati, bukan wakil bupati seperti jabatannya saat ini. Kata beliau, semua ketua DPD 2 Partai Golkar diusung di Pilkada nanti yang disampaikannya pada hari Minggu 19 November 2023 lalu. Mungkin lebih lengkapnya ini bisa dibaca langsung. Ada beberapa statement yang sudah dikutip kemudian dimasukkan dalam Tribun Timur Cetak juga. Kemudian kita beralih ke Bawaslu. Bawaslu mengatakan kelebihan dan kekurangan surat suara rawan disalahgunakan. Ini ada statementnya yang di bold. Misalnya dia hanya dapat 2 atau 3 surat suara, tapi ada masalah di SIDALI atau juga merupakan sistem informasi data pemilih dicentang 5 surat suara. Kenapa perlu jadi perhatian buat kami? Karena ini bisa jadi masalah di TPS. Jadi ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi dengan kondisi yang akan datang di tahun depan. Apalagi mengingat ini tinggal 85 hari lagi. Boleh di scroll ke atas? Ya, di headline paling atas. Baik, itu ada terpampang nyata 85 hari paling atas. Ya, 85 hari menuju pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 14 Februari 2024. Jadi ini adalah antisipasi yang mungkin dilakukan oleh Bawaslu karena mengingat tinggal 85 hari lagi akan diadakan pemilihan
presiden dan pemilihan legislatif yang selama ini kita sudah tunggu-tunggu. Ada pesta demokrasi yang begitu besar karena di tahun 2024 akan ada beberapa pemilihan yang diselenggarakan. Kemudian dari Bawaslu kita beralih lagi ke KPU di bagian paling bawah halaman 11 dengan judul Hitung Cepat Lembaga Survei Diputuskan KPU Republik Indonesia. Jadi statement dari Ahmad Adiwijaya selaku Komisioner KPU Sulawesi Selatan, seperti lembaga survei Quick Count kemarin, pemilu 2019 semuanya ditentukan KPU RI. Nanti kami cek lagi jika memang ada pendaftarannya. Di sini bahas terkait lembaga survei ini. Oke, seperti biasa, untuk lebih lengkapnya bisa diakses di e-paper atau juga Tribuners dapat memiliki Tribun Timur Cetak atau juga koran yang tentunya masih kami sediakan untuk Tribuners baca. Mungkin ada yang lebih suka baca secara fisik atau juga baca melalui gadget, itu semua bisa diakses oleh Tribuners. Dan seperti yang Vio katakan bahwa untuk berlangganan Tribun Timur Cetak, Anda bisa menghubungi ke hotline dari hotline subscriber di 0411 811 5500 dan juga di nomor telepon atau juga bisa melalui SMS maupun via WA di nomor 081 1413 5555. Dan kita beralih ke halaman Tribun PSM di halaman 16 dengan headline Beban Berat Zé Paulo. Ini adalah salah satu pemain terbaru, pendatang terbaru. Mungkin langsung Vio bacakan saja isi kontennya. Pemain baru PSM Makassar, Zé Paulo, punya beban berat. Kedatangannya di skuad Ramang diharapkan bisa menjadi pengganti sepadan Wiljan Pluim yang hengkang ke Borneo FC. Wiljan Pluim bertitel sebagai legend di Laskar Pinisi. Gelar ini didapatkan setelah membela Juku Eja selama 7 tahun lamanya. Tidak hanya itu, The Maestro, julukan Pluim, juga mempersembahkan 2 gelar juara. Yang pertama pada juara Piala Indonesia di tahun 2019 dan juara Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Kemudian lebih lanjutnya boleh dibantu scroll. Laga PSM versus Persikabo akan dipercepat. Baik, di pekan ke-20 nanti PSM Makassar akan menjamu Persikabo 1973 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Awalnya, laga tersebut dijadwalkan digelar pada Jumat 24 November. Namun setelah penyesuaian, laga tersebut dimajukan sehari menjadi Kamis 23 November di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Penyesuaian jadwal ini datang langsung dari pihak penyelenggara PT LIB. Media official PSM, Sulaiman Abdul Karim, mengatakan perubahan jadwal langsung dari operator liga. Penyesuaian ini bukan permintaan dari klub yang akan bertanding, alasannya karena ada pertandingan Piala Dunia U17. Jadi ada alasan mengapa laga PSM versus Persikabo akan dipercepat, karena salah satunya mungkin adalah alasan dari adanya pertandingan Piala Dunia U17. Baik. Ya, di sebelah kanan juga di samping foto dari Zé Paulo ini terlihat jelas ada jadwal laga usiran PSM Makassar di Liga 1. Mungkin ini sudah terjadwal dari tanggalnya 4 Februari 2024 ini sudah terjadwal dan juga terstruktur 24 Februari, 4 Februari, 24 Februari, kemudian 28 Februari. Kemudian pindah ke bulan selanjutnya 8 Maret hingga akhir bulan 29 Maret, masuk lagi di awal April di tanggal 3 dan juga di akhir April di tanggal 28. Jadi mungkin buat Tribuners dan juga pencinta tim Juku Eja, pasukan Ramang bisa mencatat dan juga men-screenshot dari jadwal laga usiran PSM Makassar di Liga 1 nantinya. Oke, sekian dari review halaman kita di hari ini, edisi Senin 20 November 2023.
Tentunya masih ada beragam informasi yang terhimpun dalam media cetak Tribun Timur. Dan seperti yang Vio sampaikan di awal, bahkan tak henti-hentinya Vio ucapkan juga untuk mengingatkan juga buat Tribuners untuk mengakses berita terbaru di edisi Senin 20 November 2023. Tribuners dapat mengakses di e-paper, di website, dan juga bisa langsung memiliki media cetak atau juga sarana fisik dari koran Tribun Timur. Untuk itu saya Firna Ciretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.